kepulauan yang suka sarung-sarung nikis seperti itu. Kalau saya bukan tidak mau ya, tidak tertarik untuk pakai sarung yang semahal itu. Bukan tidak mampu beli, cuma eman le sarung takar tosa-tosa nebu, beli atlas itu cukup. Lagi perawatannya yang susah itu. Nyasa saya kena ngangkui sabun. Umpas alkot tak bisa kui sabun ini. Jemurnya juga di tempat yang naung, saya tak panas. Dan pakai bambu, ruwet. Ruwet ngurusi sarungnya. Faslun ini adalah fasal fima yata'allaqu bil mayyiti, tentang sesuatu yang berkaitan apa dengan mayit, min ghuslihi berupa memandikan mayit, wa takfinihi dan mengkafani mayit, wa salati alaihi dan mensalati mayit, wa dafnihi dan mengebumikan mayit, menguburkan mayit. Wa yalzamu dan harus ala tariqi fardil kifayati, atas cara atau jalan fardu kifayah, ala tariqi fardil kifayati fil mayyiti, terhadap mayit, al muslimi yang muslim, ghairil muhrimi selain yang ihram, wasyahidi dan selain yang syahid. Wajib arba'atu asya'a, 4 perkara. Yang pertama ghusluhu, memandikan mayit, wa takfinuhu dan mengkafani mayit, wa salatu alaihi dan mensolati mayit, wa dafnuhu dan menguburkan mayit. Wa illam ya'lam bil mayyiti illa wahidun, jikalau tidak mengetahui terhadap mayit kecuali wahidun, siapa satu, ta'ayyana maka tertentu alaihi atas wahid, apa sesuatu dzukira yang disebutkan enggak ada yang tahu untuk memandikan, enggak ada yang tahu untuk mengkafani, enggak ada yang tahu untuk mensolati, dan tidak ada tahu yang bisa menguburkan, hanya satu orang, maka satu orang itu yang wajib, fardu ain. Wa amal mayyitul kafiru, adapun mayit kafir, fas-salatu alaihi haramun, ialah adapun salat alaihi atas mayit kafir, mensolati mayit kafir itu haramun, ialah haram, harbian baik ialah kafir harbi, karena ada siapa mayit kafir, au dhimmiyan atau kafir dhimmi. Wa yajuzu ghusluhu dan boleh memandikan mayit kafir, fil halataini di dalam 2 keadaan. Wa yajibu dan wajib takfinu dhimmi, mengkafani dhimmi, wajib mengkafani dhimmi, wa dafnuhu dan menguburkan dhimmi, dunal harbi wal murtaddi, bukan kafir harbi dan murtad. Kalau kafir harbi dan murtad tidak usah dikafani, tidak usah dikuburkan. Remang tak kubur ini. Asik harimau atau buaya, tidak terhormat berarti sudah. Wa amal muhrimu, adapun orang yang ihram, idza kufina, apabila dikafani siapa muhrim, fala yustaru ra'suhu, maka tidak boleh ditutupi ra'suhu kepalanya muhrim, wala wajhul muhrimah, dan juga tidak boleh ditutupi wajahnya perempuan yang sedang ihram. Wa amma syahidu, adapun syahid, fala yusalla alaihi, ialah tidak bisa disolati, tidak boleh disolati alaihi siapa syahid, kama sebagaimana keterangan dzakarahu yang menyebutkan kepada al-musannifu siapa musannif, biqaulihi dengan pernyataan musannif, watnani, adapun 2, la yughsalani, ialah tidak boleh dimandikan, wala yusalla alaihi, dan tidak boleh disolati alaihi isnani, ahaduhuma, adapun salah satu dari isnain, asy-syahidu, ialah orang yang mati syahid, fi ma'rakatil musyrikina, ini catatannya mereka mati syahid di medan peperangan, di medan perang dengan musyrikin, bukan di medan selain ma'rakah.
medan bom misalnya, bunuh diri. Tidak, bukan di situ. Enggak mati syahid. Wa huwa adapun syahid man ialah orang mata yang mati siapa man fi qitalil kufari, memerangi orang-orang kafir, bisababihi dengan sebab qital. Sawaun ialah sama saja qatalahu membunuh kepada orang kafirun siapa kafir mutlakon secara mutlak, atau muslimun atau muslim yang membunuh tapi khata'an dalam kondisi keliru. Au ada silahuhu atau kembali silahuhu apa senjatanya orang ilahi kepada orang, senjata makan tuan. Au sakoto atau terjatuh siapa orang andabatihi dari kendaraan, dari binatangnya orang, kendaraannya orang. Au nahu dzalika atau lain-lain. Fa in mata maka jika mati siapa orang ba'dam qidail qitali sesudah berakhirnya peperangan, bijirahatin sebab luka, fihi pada orang yuqta'u bimautihi minha fa ghairu syahidin fil adhari, maka dipastikan bimautihi apa kematiannya orang minha sebab jiraha, dipastikan ghairu syahidin bukan syahid fil adhari menurut pendapat yang paling jelas. Wa kadza dan juga tidak termasuk syahid ay ghairu syahid lau mata andaikan mati siapa orang fi qitalil buwati di dalam memerangi pemberontak, pembangkang. Au mata atau mati siapa orang fil qitali di peperangan, di medan laga, tapi la bisa babil qitali bukan sebab peperangan. Mati bukan sebab peperangan, kena penyakit jantung mati. Belum sempat kena peluru, penyakit jantungnya kambuh mati. Wasani adapun yang kedua asiktu ialah sikat. Allazi lam yastahilla yang masih belum menjerit, bayi yang lahir tapi masih belum sempat menjerit, belum sempat menangis. Ailam tarfa sautahu masih belum bisa mengangkat, apa sikat sautahu akan suaranya sikat. Sarikhan dalam keadaan menjerit, sarikhan dalam keadaan menjerit. Jadi lahir langsung mati ya, tidak sempat menangis. Kalau sempat menangis atau menjerit, maka berarti harus dimandikan. Kalau belum sempat menangis, belum sempat menjerit, ya tidak perlu dimandikan. Fa in istahalla maka jika menjerit siapa sikat sarikhan dalam keadaan menjerit, au baka atau menangis apa sikat, hukmuhu kal kabiri, maka adapun hukumnya sikat kal kabiri ialah sama seperti kabir. Sama seperti hukumnya orang yang sudah dewasa, orang yang sudah besar. Kalau sempat menangis atau sempat menjerit, fasiktu kal kabiri itu. Tapi kalau masih belum sempat menangis, belum sempat menjerit, ya tidak perlu dimandikan. Wasiktu bitaslisis sini, adapun sikat bitaslisis sini dengan mentiga kalikan sin, bisa sikat, sakat, sukat. Sikat, sakat, sukat. Al-waladu ialah anak, an-nazilu yang turun maksudnya lahir, qabla tamamihi sebelum sempurnanya walad. Oh berarti ini keguguran, belum mencapai 9 bulan. Atau belum mencapai 6 bulan, karena minimal usia kandungan itu 6 bulan. Bisa lahir prematur, 6 bulan bisa prematur. Janin itu ditiupkan ruh pada saat usianya mencapai 4 bulan. Itu sudah ada ruh. Sebelum 4 bulan masih belum, itu qabla nafkhir ruh, belum ada ruhnya sebelum 4 bulan. Makanya yang dianjurkan kalau kita mau melakukan selamatan itu
pada saat usia kandungan mencapai 4 bulan. Karena di situ sudah ada kehidupan. Sudah ada ruh. Sebelum ditiupkan ruh kan masih belum dikategorikan sebagai kehidupan. Oleh karena itu isqatul hamli atau aborsi ketika usia kandungan sudah mencapai 4 bulan itu hukumnya sepakat ulama haram. Tapi kalau isqatul hamli atau aborsi itu dilakukan sebelum usia kandungan mencapai 4 bulan, ulama ikhtilaf. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak. Tapi Al-Ghazali berpendapat tidak. Karena menurut beliau tidak boleh ya. Karena menurut Al-Ghazali ketika terjadi pertemuan antara sperma dengan ovum, maka sesungguhnya di situ telah ada kehidupan. Ketika ada pertemuan antara sperma dengan ovum, sesungguhnya di situ telah ada kehidupan. Kalau tidak ada pertemuan antara sperma dengan ovum, belum ada kehidupan. Seperti yang sering kali dikeluarkan oleh teman-teman itu. Kada mau zona, belum ada kehidupan. Itu tidak masuk dalam kategori aborsi, enggak. Cuma masuk dalam kategori israf. Buang-buang percuma ini ya, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Tapi kalau ikut undang-undang ya, berapapun usia kandungan kalau dilakukan aborsi itu masuk dalam kategori pelanggaran. Ma'khudun minas sukuti, diambil dari istilah sukut. Sukut itu kan artinya jatuh, gugur. Wa yughsalul mayyitu witran, dan dimandikan, dibasuh. Dimandikan. Siapa mayit witran hale ganjil, salatan sebanyak 3 kali, dibasuh saja ya. Dibasuh sebanyak 3 kali. Kalau dimandikan sampai 3 kali ini sergi aku mikil takar mayitnya ini. Au khamsan, atau dibasuh sebanyak 5 kali, au aksaru atau lebih, min dzalika dari salatan, lebih dari khamsan. Berarti 7, 9, 11 dan seterusnya. Wa yakunu fi awwali uslihi, dan ada di awal memandikan mayit sidrun apa daun bidara. Ya kalau sekarang pakai sabun, tidak perlu susah-susah cari daun bidara. Nyari bukol, kayak mau entar ke alas. Artinya yusannu, disunahkan apa an yasta'inal ghasilu, meminta bantuan siapa orang yang memandikan, meminta tolong siapa orang yang memandikan fil ghuslatil ula, pada basuhan yang pertama, min ghusalatil mayyiti, dari beberapa basuhan mayit, bisidrin, dengan menggunakan sidr, daun bidara, au khitmiyin, atau dengan menggunakan daun khitmi. Tidak tahu seperti apa khitmi. Ini artinya supaya cepat bisa membersihkan pakai alat bantu. Kalau sekarang sudah ada sabun. Wa yakunu bi akhirih, dan ada ialah di akhir ghusl, ay akhiri ghuslil mayyiti, di akhir memandikan mayit ghairil muhrimi, yang selain muhrim, orang yang ihram, syai'un apa sesuatu, qalilun yang sedikit, min kapurin dari kapur. Wangi-wangian lah. Kalau sekarang jangan pakai kapur, meletak calmot. Pakai wangi-wangian, kan ada itu parfum khusus untuk mayit. Bihaitsu la yughayyirul ma'a, sekiranya tidak merubah apa syai' itu al-ma'a kepada air. Wa'lam, ketahuilah olehmu, anna aqalla ghuslil mayyiti, sesungguhnya paling sedikitnya memandikan mayit ialah ta'mimu badanihi bil ma'i, meratakan badannya mayit dengan air marratan wahidatan, sekali. Ini paling sedikit sekali, pokok seram merata airnya sudah cukup.
Wa amma akmaluhu, adapun paling sempurnanya ghusl, famadzkurun fil mabsutati, ialah disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Kadang-kadang harus diniati. Bahkan niat itu dilakukan sesudah selesai memandikan. Sesudah selesai memandikan, sudah bersih, suci mayitnya, lalu diniati. Setelah diniati itu, niat memandikan mayit, disiram lagi pakai air. Sebenarnya tidak harus niat, ya. Tidak perlu pakai niat. Yang penting dimandikan. Karena mayit itu tidak akan bisa berniat, gitu. Sehingga yang memandikan itu yang melakukan niat. Dan kewajibannya itu kan memandikan, bukan niat. Kewajibannya cuma itu yang tadi, memandikan, bukan niat memandikan, tapi memandikan kewajibannya. Cuma agar sempurna dilakukan niat. Dan orang yang memandikan mayit, yang meniati itu, yang meniatkan untuk mayit itu biasanya oleh sosorta istilahnya. Sosortana. Dan ketika sudah selesai dimandikan, maka mayit itu sudah suci, dan kalau disentuh oleh lawan jenisnya tidak perlu dimandikan lagi. Atau bahkan misalnya diperkosa oleh orang, tidak perlu dimandikan lagi. Karena mayit itu yang disetubuhi tidak berstatus sebagai junub lagi, tidak kena taklif dia. Ketika sudah selesai dimandikan, suci sudah. Walaupun diperkosa oleh banyak orang, ya tidak usah diperkosa, namanya orang mati. Dijimai oleh banyak orang, tetap tidak junub mayit. Ya, yang junub yang menjima itu. Seodi itu saya junub. Mun saya mati tak ada junub pak. Jadi tidak usah diulangi mandinya karena lantaran disentuh oleh lawan jenisnya atau lantaran dijima oleh orang, tidak perlu dimandikan lagi. Wa yukaffanu, dan dikafani. Al-mayyitu, siapa mayit, zakaran baik ia laki-laki, karena ada siapa mayit, atau unta atau perempuan, balighan baik ia baligh, karena ada siapa mayit, aula atau tidak. Fi salasati aswabin bidin, dengan mengenakan 3 pakaian yang putih. 3 pakaian yang putih, kecuali untuk Abu Nuwas. Abu Nuwas tidak mau dikasih kafan yang putih. Sehingga wasiat, kalau saya mati kasih kain kafan yang hitam. Oleh sangkur ni mayit laju. Lalu datang malaikat Munkar Nakir, protes Abu Nuwas. Ketinggalan zaman sampean itu, kok baru meriksa saya sudah lama mati. Ini buktinya kain kafan saya sudah berwarna hitam. Tidak mau diurus oleh malaikat Munkar Nakir. Wa takunu, dan ada apa salasati aswabin bidin, kulluha semuanya, semua salasah aswab lafaifa mutasawiyatan, ialah beberapa lipatan yang sama atau sepadan. Tulan baik panjangnya, wa ardon dan lebarnya. Tasturu, yang bisa menutupi apa kullu wahidatin, masing-masing dari salah satu minha, dari salasa, jami'al badani, kepada seluruh badan. Laisa fiha, tidak ada, fiha ialah di dalam salasati aswab, komisun apa komis, gamis, baju kurung, au imamatun atau surban. Wa in kufinat zakaru fi khamsatin, dan jika dikafani siapa laki-laki dengan menggunakan 5 pakaian, fahiyah, maka adapun 5 itu, as-salasatul madzukuratu, ialah 3 yang telah disebutkan tadi, wa komisun ditambah dengan gamis, baju kurung, wa imamatun, dan yang kelima ditambah dengan surban. Awil mar'atu fi khamsatin, atau dikafani siapa perempuan dengan 5, fahiyah, maka adapun 5, izarun wa khimarun, ialah ditambah dengan sarung, wa khimarun, dan ditambah dengan kerudung. Wa komisun, dan komis. 1, 2, 3, 5, kok 6 berarti.
Walifa patani. Oh, ini semuanya ini jumlahnya. 1 sarung, 2 kerudung, 3 gamis, baju kurung. Kemudian 2 lipat. 2 lipat kain pakaian. Wa aqallul kafni, adapun wa aqallul kafani, adapun paling sedikitnya kain kafan, saubun wahidun, ialah 1 pakaian. Sekurang-kurangnya cukup 1. Yasturu, yang bisa menutupi apa saub aurat al-mayyiti, kepada auratnya mayit, ala sahih menurut pendapat yang paling sahih, fi raudhati, di dalam kitab Ar-Rawdah, wa syarhil muhadzabi, dan di dalam kitab Syarhil Muhadzab. Wa yakhtalifu qadruhu, dan berbeda-beda qadruhu apa ukuran saub, bidzukuratil mayyiti, dengan laki-lakinya mayit, wa unusatihi, dan perempuannya mayit, kelaki-lakiannya mayit atau keperempuanan mayit, Wa yakunul kafanu, dan ada kafan min jinsi ma, dari jenisnya sesuatu, yal basuhu, yang memakai kepada masaksu siapa seseorang, fi hayatihi, di waktu hidupnya syakhs. Pakai kain kafan yang biasa dipakai ketika hidup. Artinya kalau mau beli kain yang wajar, yang biasa dipakai pada masa hidup. Jangan beli yang terlalu mahal, apalagi beli yang paling sangat murah, yang tidak biasa dipakai pada masa hidup. Jadi intinya bisa menutupi aurat, cukup 1 pakaian paling sedikit. Tapi biasanya untuk tajhizul mayit ini susahnya di situ, pada saat membungkus mayit itu repot. Kalau tidak pernah praktek itu merasa kesulitan. Termasuk saya sampai saat ini belum pernah mengikuti praktek tajhizul mayit pada soal mengkafani mayit. Saya tidak tahu bagaimana proses yang semestinya dilakukan oleh masyarakat. Sehingga pada saat ada orang mati, saya hanya berkapasitas sebagai penonton saja. Hanya menonton pada saat saya mengkafani itu. Ketika saya disuruh, jangan menyuruh saya. Nanti kalau saya yang disuruh, pokoknya bungkos men saya wasana. Sepenting auratnya tertutup. Mun sepenting bungkos ini kan tak bagus. Tidak afdal namanya. Jadi nggak tahu caranya seperti apa itu, karena tidak pernah ikut praktek. Menurut saya tidak terlalu penting lah praktek untuk urusan seperti itu. Urusan bungkos tak mau praktek. Bagian saya tidak punya keinginan dan komitmen untuk menjadi tukang bungkusnya mayit. Kecuali bagi teman-teman yang punya target, misalnya saya nanti kalau pulang akan menjadi orang yang punya profesi sebagai tukang bungkusnya mayit. Wah, itu baru praktek. Sehingga setiap kali ada orang yang mati langsung datang untuk membungkusnya. Wa yukabbiru alaihi, dan bertakbir siapa musalli alaihi, atas ayil mayyit, atas mayyit. Idza shalla, apabila salat siapa musalli alaihi, atas mayyit, 4 takbiratin, akan 4 takbirat. Minha, ialah termasuk 4 takbirat. Adapun takbiratul ihrami, walau kabbara khamsan, andaikan takbir siapa musalli khamsan, akan 5 kali takbir, lam tabtul, maka tidak batal lafaz salat. Jadi enggak apa-apa ditambah. Tapi tidak usah ditambah sudah. Enggak laku nambah. Umpama lupa sampai 5 kali takbir, ya enggak apa-apa, enggak batal salatnya. Dan ingat jangan pakai ruku, apalagi sujud. Seperti Abu Nuwas lagi itu. Seorang imami salat mayit pas ruku sujud. Setelah ditanya, kok ruku dan sujud? Wah, ini dosanya terlalu banyak mayit ini. Itu alasan bagi yang tidak tahu. Lakin akan tetapi, lau khammasa imamuhu, andaikan 5 kalikan takbir siapa imamnya musalli, lam yutabi'hu, maka tidak perlu mengikuti siapa makmumnya kepada imam. Kalau imamnya takbir 5 kali, makmumnya jangan ikut. Bal yusallimu, akan tetapi salam siapa makmum, au yantaziru, atau menunggu siapa makmum. Menunggu siapa makmum kepada imam. Liusallima, untuk salam siapa makmum, ma'ahu, bersama dengan imam.
Wa huwa adapun intizar afdalu ialah lebih utama. Wa yaqra'u dan membaca siapa musalli al-Fatihah kepada Fatihah pada takbir sesudah takbir ba'da takbiratil ula sesudah takbir yang pertama. Wa yajuzu qira'atuha dan boleh apa membaca Fatihah ba'da ghairil ula sesudah selain takbir yang pertama. Jadi boleh baca Fatihah itu sesudah takbir yang kedua, sesudah takbir yang ketiga, sesudah takbir yang keempat. Boleh. Fatihah itu dibaca pada takbir-takbir yang lain selain yang pertama. Wa yusalli dan bersalawat siapa musalli ala Nabi atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratit tsaniyati sesudah takbir yang kedua. Wa qallu salati alaihi dan paling sedikitnya salawat atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allahumma salli ala Muhammad. Wa yad'u dan berdoa siapa musalli lil mayyit untuk mayit ba'da tsalitsati sesudah takbirah as-salisah yang ketiga. Wa yaqulu lalu mengatakan siapa musalli wa aqallu du'a lil mayyit adapun paling sedikitnya doa untuk mayit ialah Allahumma ghfir lahu. Wa akmaluhu adapun paling sempurnanya doa untuk mayit ialah madzkurun disebutkan fi qaulil musannifi di dalam pernyataan musannif fi ba'di nusakhil matni di sebagian beberapa naskah matan wa huwa adapun qauluhu ialah Allahumma inna hadza abduka. Ya Allah sesungguhnya ini mayit ini ialah hambamu wa ibnu abdaika dan putra dari kedua hambamu. Kharaja telah keluar siapa hadza siapa mayit keluar min ruhid dunya dari ruhid dunya wa sa'atiha dan luasnya dunia wa mahbubuhu hale adapun yang dicintai oleh mayit wa ahibbauhu dan kekasih-kekasihnya mayit fiha masih berada di dunia ila zulmatil qabri menuju kegelapan alam kubur. Wama huwa lakihi wama dan sesuatu huwa yang adapun emma lakihi ialah akan menemui siapa mayit akan menemui mayit kepada emma karena ada apa emma menemui mayit kepada alam barzah atau alam kubur nanti saatnya akan datang malaikat mungkar nakir. Yashhadu ialah bersaksi alla ilaha illa anta tiada Tuhan melainkan engkau wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma ya Allah innahu sesungguhnya hadza mayit ini nazala bika ialah suan kepadamu wa anta khairu manzulin bihi sedangkan engkau ialah sebaik-baik zat yang disuani bihi dengan mayit. Wa asbaha fakiran dan jadi siapa mayit ialah fakir ila rahmatika kepada rahmatmu wa anta ghaniyun sedangkan adapun engkau ya Allah ghaniyun ialah maha kaya an tidak butuh ghaniyun maksudnya an adabihi dari menyiksa mayit. Wa qad ji'naka dan sungguh kami datang kepadamu raghibina hale mengharap ilaika kepadamu syufa'a lahu dengan meminta syafaat lahu untuk mayit pertolongan bagi mayit. Allahumma in kana muhsinan ya Allah jika ada mayit itu ialah orang yang baik fazid maka tambahkanlah fi ihsanihi di dalam kebaikan mayit. Wa in kana musian dan jika ada kurang nonnya wa in kana dan jika ada siapa mayit ialah musian jelek fatajawaz anhu maka hendaklah engkau mengampuni anhu kepada mayit walakihi dan mempertemukan engkau kepada mayit birahmatika dengan kasih sayangmu ridhoka akan ridhamu wakihi dan peliharalah jagalah olehmu kepada mayit fitnatul qabri akan siksa kubur fitnatul qabri akan fitnah kubur wa azabahu dan siksa kubur
Wafsah lahu, dan mudah-mudahan engkau menyenangkan lahu terhadap mayit fi qabrihi, di kuburannya. Wajafi, dan hendaklah engkau mudah-mudahan merenggangkan al-ardu akan bumi, an jambaihi, dari kedua lambungnya mayit. Walakihi, dan mudah-mudahan engkau mempertemukan kepada mayit birahmatika, dengan rahmatmu, al-amna, akan keamanan, min azabika, dari siksamu, hatta tab'athahu, sehingga mengutus engkau kepada mayit aminan, dalam keadaan aman, ila jannatika, menuju surgamu, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa yaqulu fir rabi'ati, dan berdoa di takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah mudah-mudahan engkau tidak menghalangi kami ajrahu, akan pahalanya mayit. Wala taftinna, dan mudah-mudahan engkau, dan janganlah engkau menjadikan fitnah ba'dahu, sesudahnya ajrahu. Wala taftinna, dan janganlah engkau mencoba kepada kami ba'dahu, sesudahnya ajrah. Waghfir lana walahu, dan ampunilah kami, walahu, dan mayit. Wa yusallimul musalli, dan salam siapa musalli, ba'da takbirati rabi'ati, sesudah takbirah yang keempat. Wassalamu huna, adapun salam di sini ialah kasalami, sama seperti salam fi salati ghairil janazati, di salat selain jenazah, fi kaifiyatihi, di dalam tata cara salam, wa adadihi, dan bilangan salam. Akan tetapi lakin yustahabbu, dianjurkan huna di sini, ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada tambahan yang mestinya cukup assalamualaikum, lalu ditambah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa yudfanu, dan dikebumikan al-mayyitu, siapa mayit, fi lahidin, di liang lahat, mustaqbilal kiblati, hale menghadap ke arah kiblat. Wal lahdu, adapun lahat, bi fathil lami, dengan fathahnya lam, wa dhammiha, dan dhammahnya lam, lahat atau luhd. Wa sukunil ha'i, dan sukunnya ha, ma ialah sesuatu yuhfaru, yang digali, fi asfali janibil qabri, di paling bawahnya sisi kubur, min jihatil kiblati, di arah kiblat. Qadrama, sekedar sesuatu yasau, yang memuat apa ma'al mayyita, kepada mayit. Wa yasturuhu, dan menutupi apa mahu, kepada mayit. Tapi ini jarang dipakai ini. Biasanya gali kuburan ya lurus begitu saja ke bawah. Kalau ingin yang seperti ini, di sisi kiblat di barat itu digali, diperluas ke bagian barat, yang kira-kira cukup untuk menampung mayit di situ. Wadafnu fil lahdi afdalu, adapun menguburkan mayit di lahat, afdalu ialah lebih utama, minad dafni, daripada menguburkan fisyiki, di sisi, in solubatil ardu, jika keras, al ardu apa bumi, apa tanah. Wasyiku, adapun sisi ialah an yuhfara, digali, apa syik, fi wasatil qabri, di pertengahan kubur. Jadi setelah nyampe di bawah, di tengah-tengah itu digali, pada bagian tengah yang kira-kira cukup untuk menampung mayit. Kanahri, seperti sungai. Wa yubna janibahu, dan dibangun janibahu, di dua sisinya kubur. Wa yudha'ul mayyitu bainahuma, dan diletakkan apa mayit di antara kedua sisi itu. Berarti di tengah-tengah. Ini kalau pakai syik, sisi tengah. Wa yusaqqafu, dan diatapi alaihi, siapa mayit, bila binin, dengan batu bata. Wa nahwihi, dan seumpamanya batu bata. Wa yudha'ul mayyitu, dan letakkan al mayyitu, siapa mayit, inda mu'aqqaril qabri, di bagian belakang kubur. Wa fi ba'di nusakhi, ialah di sebagian beberapa naskah, ba'da ba'da, bukan pakai muakhar,
qabril qabri, tapi pakai ba'dal qabri. Pakai ba'dal qabri mustaqbilal kiblati ziyadatun, itu tambahan. Wahia, adapun ziyadah ialah wa fi ba'din nusakhi ba'da mustaqbilal kiblati, ya keliru tadi. Ialah di sebagian beberapa naskah ba'da mustaqbilal kiblati, sesudah pernyataan mustaqbilal kiblati ziyadatun, adapun tambahan. Wahia, adapun tambahan ialah wa yusallu, dan dilepas min kibali ra'sihi, dari sisi atau arah kepalanya mayit. Ai sallan, artinya dengan melepas. Birifkin, dengan lunak. La bi'unfin, tidak dengan keras. Wa yaqulu, dan berkata allazi, siapa orang yulhiduhu, yang memasukkan ke liang lahat, siapa allazihu, kepada mayit, mengatakan bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekarang itu banyak menggunakan peti mayit itu. Wa yutja'u, dan dimiringkan mayit itu fil qabri, di dalam kubur, ba'da an yu'maqa, sesudah diperdalam masuk ke dalam siapa mayit, qomatan, dengan sepemanjang, sama seperti orang berdiri, kira-kira dalamnya, wa basqatan, dan luasnya. Wa yakunul itja'u, dan ada apa membaringkan itu, mustaqbilal kiblati, ialah menghadap ke arah kiblat, ala jambihil aimani, atas sisinya mayit yang kanan, dimiringkan ke kanan, menghadap ke arah kiblat. Oleh karena itu, falau dufina, andaikan dikuburkan siapa mayit, mustadbirul kiblati, hale membelakangi kiblat, au mustalqiyan, atau dikuburkan dalam keadaan terlentang, nubisha, maka dibongkar apa mayit. Tapi bukan mayitnya yang dibongkar, kuburannya. Kuburan yang di dalamnya ada mayit dibongkar untuk dihadapkan ke arah kiblat. Wa wujjiha, dan dihadapkan siapa mayit lil kiblati, ke kiblat, malam yataghayyar, tapi selama masih belum berubah siapa mayit. Kalau sudah beberapa hari diduga bau, ya tidak usah. Wa yustahu al-qabru, dan diratakan. Al-qabru apa? Kuburan. Wala yusannamu, dan tidak dibentuk. Tidak dibentuk seperti punuk. Kalau unta itu kan ada punuknya unta. Tidak dibikin seperti gunung, tapi dibikin merata. Wala yubna, dan tidak boleh dibangun alaihi apa? Kubur. Tidak boleh dikasih bangunan, dikasih keramik, dikasih tehul. Wala yujassasu, dan tidak diberi kapur. Artinya yukrahu tajsisuhu, dimakruhkan apa? Memberi kapur mayit, bil jassi, dengan kapur. Wa huwa, adapun jas, an-nuratul musammatu bil jiri, ialah kapur yang dinamai dengan jir. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa bil bukai 'alal mayyiti, menangisi mayit, qablal mauti, sebelum mati, wa ba'dahu, dan sesudah maut. Wa tarkuhu, adapun meninggalkan buka, menangis, aula, ialah lebih utama. Wa yakunul buka'u alaihi, dan ada apa menangis alaihi, atas mayit, min ghairi nauhin, tanpa nauh. Nauh itu artinya rafi sautin bin nadbi, mengangkat suara dengan meratapi mayit. Wala syakki thawbin, dan juga tidak apa-apa. Tidak boleh mencabik-cabik pakaian. Wa fi ba'din nusakhi, dan ialah di sebagian beberapa naskah, adapun redaksi jaibun badala thawbin, sebagai ganti dari thawb. Wal jaibu, adapun jaib, tauqul qamisi, ialah kerahnya baju kurung, pale eranna. Wa yu'azza ahluhu, dan di takziahi
ahluhu ayil mayyiti wa saghiruhum wa kabiruhum, baik ahlul mayit itu anak kecilnya mereka, wa kabiruhum dan kabirnya mereka, zakaruhum laki-lakinya mereka, wa unsahum dan perempuannya mereka, illa syabata. Syabba ini istri muda. Enggak usah ditakziahi kalau punya istri muda. Ditakziahi ini takomia berian ini. Fala yu'azziha, maka tidak perlu melayat kepada syabah, illa maharimuha, kecuali mahram-mahramnya syabah. Hanya mahramnya saja yang diperkenankan untuk melayat. Kalau orang lain jangan. Wa ta'ziyatu, adapun ta'ziyah sunnatun ialah sunnah qabla dafni, sebelum dimakamkan. Wa ba'dahu, dan sesudahnya dafn, ila salatati ayamin, sampai 3 hari, min ba'di dafnihi, sejak sesudah dikuburkannya mayit. In kanal mu'azzi, jika ada siapa orang yang bertakziah, wal mu'azza, dan yang ditakziahi, hadiraini, ialah hadir keduanya. Fa in kana ahaduhuma, jika ada ahaduhuma, apa salah satu dari keduanya, ghaiban, ialah ghaib, imtaddatit ta'ziyatu, maka memanjang waktu takziah, memanjang apa takziah, ila hudurihi, sampai datangnya ahadihima. Wa ta'ziyatu lughatan, adapun takziah secara bahasa, atas liyatu, ialah menyebarkan, liman, terhadap orang, menyebarkan terhadap orang usibah, yang ditimpa musibah. Artinya pos ngapose ini, berupaya agar supaya bisa sabar, menyabarkan. Biman, terhadap orang, yu'azza alaihi, yang dilayat. Bukan layat nih, tidak ada iyanya. Biman, terhadap orang, yu'azza alaihi, yang dianggap mulia, yang dianggap agung. Alaihi, siapa man. Wa syar'an, sedangkan menurut syara, al-amru bisabri, ialah perintah untuk bersabar, wal hathu, dan motivasi, alaihi, atas sabr, biwa'dil ajri, dengan janji pahala, wa du'ai, dan doa, lil mayyiti, terhadap mayyit, bil maghfirati, dengan ampunan, walil musabi bijabril musibati, dan bagi musabi, yang ditimpa musibah, bijabril musibati, dengan menembel musibah. Wala yudfanu, dan tidak dikebumikan, tidak dikuburkan, isnani fi qabrin wahidin, apa 2 mayit dalam satu kuburan, illa li hajatin, kecuali karena ada hajat. Kalau tidak ada hajat jangan, kalau mi ajarok gitu ya. Qadaikil ardi, bisa daik, bisa dik. Qadaikil ardi, seperti sempitnya bumi, pekuburannya terbatas. Boleh kalau terbatas. Wa katrakil mauta, dan banyaknya orang mati, tsunami misalnya, sehingga banyak yang mati. Akhirnya gali lubang yang besar, pas itompok pabolong kakapi. Kitab ahkam zakati, ini adalah kitab tentang hukum-hukum zakat. Wahia, adapun zakat lugatan secara bahasa, annama'u, ialah berkembang. Wa syar'an, sedangkan menurut syara, ialah ismun, nama, limalin, bagi harta, maksusin, yang tertentu secara spesial.